Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda siswi SMP 4 Kota Bukit Tinggi, bahwa pada sekarang ini tiba saatnya kita akan melaksanakan ujian penilaian akhir semester. Selama ini kita belajar dalam keadaan daring karena musibah COVID-19. Untuk itu kepada Ananda, Bapak berpesan agar melaksanakan ujian penilaian akhir semester ini. Di antaranya yang pertama, kepada Ananda harus taat beribadah, berdoa, karena dengan berdoa dan ibadah ini mudah kita terhindar lepas dari musibah atau wabah yang melanda negeri kita ini, yaitu COVID-19 ini. Yang kedua, kerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Selesaikan, jangan karena libur Ananda tidak belajar, tapi kerjakanlah apa yang disuruh guru, karena memang tugas-tugas ini mungkin terlalu banyak, tetapi kita sikapi dengan mengerjakannya apa yang kita kerjakan lebih dahulu. Dan tiga, patuhi terus nasihat orang tua, karena masa pandemi ini apalagi kita belajar daring, Ananda kebanyakan belajar di rumah, tinggal di rumah. Jadi orang tua Ananda sendirilah yang merupakan patokan pertama jadi guru, karena orang tua yang bisa ini ada bagaimana karakter Ananda di rumah, karakter bergaul itu merupakan orang tua yang bisa melaksanakan ini. Yang berikut, menjaga kesehatan. Jaga kesehatan selalu, karena dengan kesehatan ini mudah-mudahan sehat semua dan tidak merasa kurang sedikit pun, selalu fit, karena dengan kesehatan itulah Anda tetap bisa belajar di rumah. Terakhir dari Bapak akan coba memulai dengan sebuah pantun. Burung nuri, burung merpati, hinggap di sebuah pohon durian. Tetap semangat di masa pandemi. Semoga sukses mengikuti ujian. Terakhir pesan Bapak, agar Anda tetap menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti ujian dan selamat mengikuti ujian, biarpun ujian di rumah daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu, apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah, semoga Ananda Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat melaksanakan aktivitasnya. Walaupun kondisi yang saat ini yang tidak kita harapkan, namun kita harus tetap menjalankan aktivitas ini dengan penuh keikhlasan. Ananda Ibu sebagai seorang pelajar, apa kewajiban Ananda Ibu? Ya, tentu belajar. Ya, dan kami juga sebagai guru, apa kewajiban kami? Kewajiban kami adalah untuk memberikan ilmu kepada Ananda Ibu. Pada prinsipnya Ananda Ibu, pembelajaran saat ini sama dengan pembelajaran sebelum masa pandemi. Yang membedakannya hanya tempat atau lokasinya. Biasanya Ananda Ibu belajar di sekolah bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru. Namun pada saat ini pembelajaran berlangsung secara tatap maya. Jadi walaupun Ananda melaksanakan belajar dari rumah atau istilahnya BDR, tapi Ananda Ibu tetap harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang pelajar, belajar dari rumah agar nanti Ananda Ibu bisa menjadi orang sukses. Pada prinsipnya dalam pembelajaran itu ada 3 aspek yang akan dinilai. Begitu juga pembelajaran pada masa pandemi ini.
guru tetap melaksanakan 3 aspek penilaian itu. Apa itu? Yang pertama yaitu aspek pengetahuan. Jadi Nanda Ibu akan dinilai oleh guru itu bagaimana pengetahuannya. Dari mana guru mengambil nilai? Seperti contohnya kita melaksanakan PTS kemarin. Dari ujian PTS itu salah satu dari nilai aspek pengetahuan. Dan juga di mana dalam pembelajaran daring ini Ananda Ibu ada yang melalui Google Classroom atau dari WhatsApp guru-guru. Di sana guru-guru memberikan selain materi juga ada penugasan. Tugas-tugas yang Ananda Ibu berikan itu juga salah satu dari penilaian pengetahuan, ya. Kemudian yang kedua yaitu aspek sikap. Nah, ini yang utama sekali pada masa pandemi. Ya, ini yang menjadi patokan penilaian guru. Kenapa penilaian sikap? Ya, bagaimana Ananda Ibu aktif dalam pembelajaran. Jadi ada juga yang menganggap bahwa BDR atau belajar dari rumah itu adalah libur terpaksa. Kenapa libur terpaksa? Ya, sudah guru memberikan absen, link absen, Ananda Ibu absen, kemudian kembali tidur. Ya, itu juga dinilai sikapnya. Mana yang disiplin waktu dalam pemberian tugas, mana Ananda Ibu yang juga melaksanakan aktivitas pembelajaran daring itu tetap waktu, disiplin dalam pemberian tugas. Itu merupakan penilaian dari sikap Ananda Ibu. Dan yang satu lagi hal yang terpenting dalam penilaian sikap, ya, seperti kalau Ibu dalam penilaian memberikan absensi, Ibu akan bertanya, berapa sholat yang kamu laksanakan? Seperti kita pembelajaran tatap muka biasa juga sholat itu ditanya. Jadi sholat jangan ditinggalkan, apalagi kalau pagi hari subuh kamu suka tidur kemudian lupa melaksanakan sholat. Itu juga akan dinilai penilaian sikap oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu aspek penilaian keterampilan. Jadi apa-apa saja penilaian keterampilan. Mungkin pada saat guru melakukan pembelajaran, memberikan materi, ada beberapa tanya jawab yang diberikan oleh guru, ya, itu Ananda itu memberikan respon, itu bisa memberikan keaktifan Ananda dalam pembelajaran. Itu merupakan keterampilan juga. Kemudian juga mungkin nilai-nilai keterampilan kalau sama Ibu itu IPS itu pembuatan peta, itu juga merupakan penilaian keterampilan. Jadi Ananda Ibu, ya, jadi mulai dari saat ini, karena awal Desember itu kita udah melakukan penilaian akhir semester. Jadi dari penilaian itu mulai dari sekarang Ananda Ibu tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Ya, karena nanti kita tidak ada UNBK, jadi nilai-nilai itu diambil dari rapor. Kalau nilai rapor Ananda Ibu jelek, nanti kalian sendiri yang rugi. Gimana untuk melanjutkan ke sekolah yang favorit atau ke sekolah yang Ananda inginkan, ya. Jadi Ananda Ibu, anggaplah belajar itu suatu kebutuhan dan menuntut ilmu itu suatu keharusan. Dengan demikian itu yang Ananda tanamkan dari hati, maka insya Allah Ananda Ibu akan menjadi orang sukses. Kami sebagai orang tua di sekolah dan orang tua kamu di rumah itu pasti mendoakan anak-anaknya, semoga mereka akan berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Ananda Ibu semuanya. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas, tetap semangat untuk beribadah, dan jangan lupa ya selalu hormati orang tuamu. Terima kasih. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa yang saya sayangi, sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian semester. Ujian itu hanya perlambang akhir dari suatu prestasi. Itu semuanya berasal dari usaha yang panjang yang Ananda lakukan selama 1 semester. Ananda semua, jangan jadikan corona ini sebagai hambatan dalam meraih prestasi, tapi jadikanlah corona ini sebagai awal mungkin menjadi suatu yang berprestasi. Ananda semua, prestasi tidak bisa dicapai begitu saja. Perlu motivasi yang tinggi untuk melakukan segala sesuatunya. Belajar tidak akan berhasil tanpa adanya usaha yang keras dari Ananda semua. Disinilah ada motivasi yang diperlukan. Ananda semua, kebanyakan sekarang kita akan belajar di rumah. Oleh karena itu, semua tugas-tugas yang diberikan oleh semua guru-guru kita di sekolah, sebelum Meet,
semester maupun setelah mid semester, tolong diselesaikan agar nilai semesternya dapat lebih bagus nanti. Yang selanjutnya, ada beberapa nilai-nilai kalian yang belum selesai juga, yang belum tuntas, tolong diselesaikan dengan gurunya. Ananda yang tidak peduli terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada guru, tolong diperhatikan lagi agar nilai-nilai semester kalian nanti sesuai dengan yang kita harapkan. Ananda semua kembali kepada disiplin. Disiplin ini adalah disiplin waktu yang pertama. Waktu dalam belajar, waktu dalam mengerjakan tugas, waktu untuk beristirahat. Harus ada keseimbangan dalam dunia ini. Harus ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Seimbang antara belajar dengan bermain. Jangan gunakan semua waktu Anda untuk bermain. Apalagi sekarang dengan kebebasan memakai HP. HP dijadikan sebagai alasan untuk bermain game dan lain sebagainya. Tidak ada masanya untuk itu lagi Ananda. Main game hanya akan menghambat Anda sekarang untuk mencapai prestasi. Oleh karena itu, luangkanlah waktu bermain dengan HP itu untuk belajar. Ya, gunakan atau raihlah prestasi melalui HP itu dengan mengirim berbagai tugas-tugas ya yang diberikan oleh guru. Yang kedua, Ananda semua, kalian harus juga menyeimbangkan waktu dengan yang namanya istirahat. Ya, apalagi dengan COVID yang sekarang, jangan sampai imun Ananda semua menurun. Akibatnya nanti mudah diserang oleh penyakit. Ananda semua, saya hanya berharap semua Ananda yang belajar SMP 4 kelas 7, 8, dan 9 dapat meraih sukses dalam semester ini dengan nilai yang maksimal. Saya juga berharap sama Bapak dan Ibu guru kita supaya lebih memberikan dukungan kepada Ananda semua apabila Ananda bisa melaksanakan tugas-tugasnya, menyerahkan tugas-tugasnya kepada guru-guru kita di sekolah. Kalau ada Anda masalah di rumah dalam belajar, boleh Anda melakukan konsultasi mungkin kepada sekolah atau kepada guru BK kita di sekolah. Kami siap melayani Anda selama jam kerja di sekolah ini. Oleh karena itu, kita berharap kerjasama yang baik juga dengan orang tua siswa, agar selalu memotivasi anak-anak kita di rumah untuk menyelesaikan berbagai tugas-tugas yang telah diberikan guru. Tolong dikontrol anak-anak kita Bapak dan Ibu, agar anak-anak kita ini nanti dapat sukses, tidak mengecewakan buat Bapak Ibu. Ingat bahwa salah satu fungsi anak di dalam rumah tangga adalah penerus dari keluarganya. Yang kedua, bagi anak, siswa atau anak itu adalah juga perpanjangan tangan dari orang tuanya. Oleh karena itu, sekali lagi, kita bina kerjasama. Siswa yang belajar, guru memberi tugas, orang tua mendorong dan mengontrol anaknya di rumah, agar semua pekerjaan sekolah yang diberikan oleh guru-guru kita dapat terlaksana dengan baik. Semoga kita semua sukses, dan semoga Allah melindungi kita semua dari penyakit atau musibah corona yang sedang kita alami sekarang ini. Semoga semuanya berlalu. Demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semuanya dimanapun berada, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, sembari mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan bertemu melalui video ini. Salam dan salam kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Bapak semuanya dimanapun Anda berada, suatu ketika ada seorang pemuda yang sedang salat di masjid. Di sampingnya ada seseorang yang sedang tidur. Seketika ada setan yang lewat yang berniat untuk mengganggunya dalam salat. Ketika pemuda ini sedang salat di masjid, setan yang ingin masuk ke dalam masjid terlihat ragu-ragu. Lalu datanglah teman setan bertanya, "Wahai setan, kenapa kamu tidak mengganggu orang pemuda yang sedang salat itu?"
Bagaimana aku bisa mengganggu pemuda yang sholat itu, padahal di sampingnya ada seseorang yang sedang tidur? Lalu teman setan ini bertanya, kenapa engkau takut kepada orang yang sedang tidur itu? Pemuda yang sholat itu, dia sholat tanpa ilmu. Sedangkan pemuda yang tidur itu, dia tidur dengan ilmu. Mendengar penjelasan dari setan ini pun mengurungkan niatnya untuk mengganggu pemuda yang sedang sholat karena ada pemuda yang berilmu sedang tidur. Dari kisah ini bisa kita ketahui bahwasanya orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang yang tidak berilmu. Anak-anak Bapak semuanya dimanapun Anda berada, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kita umat Islam. Maka oleh karena itu kita pernah mendengar talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim. Ada juga pepatah yang kita dengarkan, talabul ilmu walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun jauh ke negeri Cina. Ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya kita umat Islam ini memiliki ilmu walaupun kita menuntut ilmunya ke tempat yang sangat jauh. Anak-anak Bapak semuanya dimanapun Anda berada, tahukah kamu di saat kamu pergi menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi kamu jalan menuju surga. Di dalam kali yang lain Rasulullah SAW berkata, siapa yang pergi mencari ilmu, maka setiap jalan yang dia tempuh sampai dia kembali ke rumahnya akan dinaungi oleh keberkahan. Anak-anak Bapak semuanya, di tengah pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kita tidak sama seperti biasanya. Ananda lebih banyak belajar di rumah dibandingkan sekolah, tapi cara Ananda belajar tetap sama, yaitu Ananda harus belajar. Apakah berbeda pahala yang Ananda dapatkan ketika Ananda belajar di sekolah dengan di rumah? Sama saja, tidak ada perbedaan. Oleh karena itu Ananda semuanya, ingatlah bagi kamu, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban yang harus kamu jalankan, karena banyak manfaat yang akan kamu dapatkan di dalamnya. Orang yang berilmu akan dihormati di tengah-tengah masyarakat. Orang yang berilmu Allah akan angkatkan derajatnya dan dia akan ditempatkan di dalam surga. Ingatkah kita sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, apabila ada seseorang yang mati, kesempatannya untuk beribadah di muka bumi ini telah sirna, maka ada satu perkara yang akan menolongnya sampai ke alam barzah nanti, yaitu ilmu yang diajarkannya kepada orang lain. Anak-anak Bapak semuanya, belajarlah dengan semangat, karena dengan belajar kamu akan mendapatkan derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belajar ini akan menuntun kamu masuk ke dalam surga. Hanya ini yang bisa Bapak sampaikan kepada kamu. Kita akhiri dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.